Assalamualaikum semua, balik lagi di YouTube channel aku. Jadi hari ini nggak seperti biasanya. Biasanya di YouTube aku cerita-cerita tentang traveling. Tapi kali ini aku mau berbagi hal yang beda dengan kalian, yaitu masak makanan dari negara orang. Jadi hari ini aku mau masak makanan dari Turki, namanya sarma. Jadi sarma adalah makanan yang menurut orang sana itu enak banget dan harus ada di setiap perayaan besar agama Islam. Contohnya saat Idul Fitri ataupun Idul Adha, makanan ini harus ada, dan makanan ini dibuat dari bahan-bahan yang mudah banget didapatkan, terutama di Indonesia juga karena aku mau masak di sini. Bahannya mudah banget didapatkan di sini. Jadi sarma adalah makanan semacam nasi diaron dengan saus tomat dan daging cincang, kemudian dibungkus dengan daun anggur. Nah, sebelum masak makanan Turki ini, aku sebelumnya pernah juga masak makanan Turki yang lain, yaitu menemen, dan itu enak banget. Jadi aku penasaran banget pengen nyobain makanan lainnya dari Turki. Jadi aku memutuskan untuk masak makanan sarma ini, dan ini aku recook dari YouTube orang Turkinya langsung. Jadi resepnya original ya, dari Turki langsung aku recook, dan semoga ini bisa jadi referensi ke kalian yang tertantang untuk masak makanan dari Turki ataupun dari negara orang ya. Oke, mungkin langsung aja ke videonya. Selamat menonton. Nah, di sini aku sudah siapkan bahan-bahannya. Beras, tomat giling, daging giling, bawang bombay, air, pasta tomat, bubuk cabai, bubuk lada, bubuk paprika, garam dan gula, daun seledri, lemon, dan daun anggur. Hal yang pertama adalah kita panaskan terlebih dahulu minyaknya, kemudian kita tumis bawang bombay yang sudah dicincang halus sampai tercium bau harum. Selanjutnya setelah harum, kita langsung masukkan tomat yang sudah di blender, tapi kalau ini aku nggak di blender ya, ini aku diparut tomatnya karena lebih praktis aja gitu. Ini tomat dan bawang bombaynya kita tumis sampai semuanya harum dan tercampur rata. Kemudian kita masukkan lada bubuk, kemudian bubuk cabai. Kalau kalian nggak mau pedas bisa sedikit, aku tambahkan juga bubuk paprika. Kemudian pasta tomat, ini kalau di Turki namanya salça. Di sini ada, kalian kalau mau beli pasta tomat itu yang plain aja, yang nggak ada rasanya. Kemudian kita tambahkan gula dan garam. Sebenarnya kalau aku ngeliat di resep-resep Turki itu mereka rata-rata nggak pakai gula ya, tapi namanya Indonesia aku suka pakai gula. Ini kita tumis. Selanjutnya setelah harum dan masak ya, kita masukkan berasnya, kemudian kita masukkan pula daging gilingnya. Selanjutnya kita kayak ditumis, kayak di aron gitu, kayak masak nasi aron. Kemudian ditambahkan daun seledri, dan ini aku tambahkan sedikit air panas ya, ini air panas. Kemudian di aron setelah kayak airnya menyurut sedikit, ini kita matikan kompornya, terus aku tutup rapat pancinya. Selanjutnya kita buat kuahnya, kuah tomatnya. Yang pertama adalah didihkan minyak, kemudian tumis tomat yang sudah digiling halus atau yang sudah diparut. Kemudian aku tambahkan pasta tomat lagi biar warnanya lebih merah. Kemudian aku tambahkan garam dan gula secukupnya untuk penyedap rasa ya teman-teman. Terus kita tumis sampai harum. Kalau sudah harum, kita masukkan air yang mendidih, air panas juga bisa. Ini kita masak semuanya sampai mendidih. Dan jadi deh, ini untuk taburannya nanti ya. Kemudian di sini ada daun anggur. Kita mulai bungkus nasinya yang tadi sudah diaron tadi, kita bungkus menggunakan daun anggur. Ini daun anggur agak sulit sih sebenarnya di Indonesia ya, cuman kebetulan karena aku nggak punya pohonnya, jadi aku minta sama salah satu muridku, dia punya pohonnya, dan aku minta beberapa daun anggur untuk buat sarma ini.
Dan ternyata daun anggur ini rasanya asem ya. Ketika direbus ini, daun anggurnya aku rebus dulu pakai air dan garam sampai melunak dan berubah warnanya menjadi seperti agak kecoklatan gitu. Selanjutnya ini digunakan untuk membungkus si nasinya ya gitu. Ini seperti adonan nasi dipakein tomat ya teman-teman. Terus kalau udah terbungkus semua, ini aku jadikan alas daun anggur yang sisanya, yang tidak terpakai lagi, yang sobek-sobek dan gak bisa digunakan untuk membungkus, aku gunakan sebagai alas. Terus aku susun sarmanya di panci di atas daun anggur alas tadi. Aku susun melingkar seperti ini. Emang kayak gini ya susunannya kalau aku lihat di YouTube orang gitu kan. Ini pertama kalinya aku buat sarma loh teman-teman, jadi semoga berhasil. Kemudian aku tambahkan lemon dan aku tambahkan saus tomat yang tadi aku sudah masak. Sebenarnya nggak perlu banyak-banyak sih, sedikit aja nggak apa-apa. Di sini aku buat 2 versi. Yang pertama tadi pakai daun anggur kan ya. Nah yang ini aku pakai kol rebus. Jadi emang di Turki juga versinya kayak gini. Ada sarma yang pakai daun anggur, ada juga yang pakai daun kol seperti ini. Caranya sama, tinggal dibungkus seperti yang tadi, tapi untuk perebusannya aku dikukus. Kali ini aku dikukus. Kalau yang pakai daun anggur tadi kan aku rebus lagi pakai kuah tomatnya, tapi untuk yang kol ini kayaknya cukup buat dikukus aja. Aku susun seperti ini, sama caranya. Ini bentuknya hampir sama kayak somai kol ya pemirsa. Nah kemudian aku taburkan sedikit kuah tomatnya, nggak usah terlalu banyak karena dalamnya kan udah rasa tomat juga ya. Nah ini dia penampakannya. Kemudian untuk yang daun anggur tadi aku rebus lagi menggunakan api yang kecil banget. Kemudian aku tutup rapat, dimasak sampai benar-benar tanak nasinya, sampai mendidih seperti ini. Dan jadi deh, ini dia sarma daun anggurnya. Kalian bisa banget coba di rumah karena ini enak. Dan ternyata daun anggurnya itu rasanya asem. Jadi kalau kalian yang kurang suka asem, mungkin aku bisa rekomendasikan untuk menggunakan daun kol aja seperti ini. Kalau ini lebih cocok di lidah kita mungkin ya. Dan terutama di lidah aku lebih suka yang pakai kol. Untuk dalamnya coba kita lihat, ini seperti ini. Isinya itu lembut banget, nasinya benar-benar tanak. Untuk review yang pakai daun anggur aku nggak merekam ya, jadi aku bisa kasih review ke kalian yang pakai daun kol aja. Jadi daun kolnya tuh lembut, kemudian isian nasinya juga benar-benar tanak dan matang gitu. Rasanya enak banget, kalian harus coba di rumah. Ini resep Turki yang enak selain menemen ya. Jadi bahan-bahannya juga mudah kalian dapatkan di rumah, di Indonesia bisa didapatkan. Ini aku rekomendasikan deh buat kalian yang suka nasi pakai daging.